Halo teman-teman, kembali lagi di It's Andrian Review Film. Film ini merupakan film komedi biografi yang tayang perdana pada 2018. Film garapan sutradara Peter Flaherty ini menjadi pemenang kategori Best Picture dalam ajang penghargaan Academy Award atau Oscar 2019. Ceritanya diangkat dari kisah nyata persahabatan pianis jazz berkulit hitam Doc Shirley dan pria keturunan Amerika Italia Frank Vallelonga. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Malam hari ini, di tahun 1962, terlihat seorang pria bernama Tony Vallelonga sedang bekerja di salah satu klub malam terbesar di kota New York. Tony ini bekerja sebagai seorang pelayan sekaligus petugas keamanan. Saat berjaga, Tony melihat ketua gangster terkenal di kota New York masuk dan menitipkan topi kesayangannya di penitipan barang. Karena syarat untuk masuk ke dalam klub tersebut tak boleh memakai topi. Saking sayangnya sama topi ini, dia bahkan sampai mengancam akan membakar klub ini jika topinya sampai hilang. Dari kejauhan, Tony yang mendengarkan ancaman itu pun dapat ide jahat. Ketika si ketua gangster ingin pulang dan meminta topinya lagi, dia marah waktu penjaga barang bilang kalau topinya telah hilang. Sambil emosi, ketua gangster kembali mengancam akan membakar klub tersebut bila sampai besok pihak klub masih juga belum menemukan topinya. Mendengar ancaman barusan, pemilik klub terpaksa menutup klubnya sementara waktu hingga masalah ini selesai. Saat tahu tempat kerjanya tutup akibat ulahnya, Tony merasa bersalah. Ia lalu pergi menemui ketua gangster di suatu bar untuk mengembalikan topinya. Sambil bercerita kalau dia merebut topi itu dari seorang pencuri. Namun sayangnya si pencuri berhasil lolos. Tony kemudian meminta agar ketua gangster mau memaafkan pemilik klub tempatnya bekerja. Ketua gangster yang mengira Tony adalah seorang pahlawan, sebagai ucapan terima kasih, dia pun memberi Tony uang. Paginya, Tony pulang ke rumah, ganti baju dan tidur di sana. Dia tinggal bersama sang istri yang bernama Dolores serta kedua anaknya. Sore hari saat bangun, Tony melihat Dolores membuatkan minum untuk dua tukang pipa kulit hitam yang sedang memperbaiki keran air di rumahnya. Setelah dua tukang kulit hitam tersebut pergi, Tony langsung membuang gelas bekas mereka karena merasa jijik. Pada tahun 1962, rasisme di Amerika masih sangat parah. Belum ada undang-undang tentang kesementaraan manusia dan orang-orang kulit putih masih menganggap orang kulit hitam derajatnya lebih rendah dari mereka. Termasuk Tony. Dia juga merasa tak sudi jika harus meminum di gelas bekas orang kulit hitam. Kini klub tempat Tony bekerja masih tutup gara-gara sang pemilik trauma dengan ancaman ketua gangster kemarin. Tony pun resmi menganggur. Siang itu, Tony dapat telepon dari kenalannya. Di telepon, dia ditawari pekerjaan untuk menjadi supir pribadi seorang pianis terkenal bernama Doc Shirley atau biasa dipanggil Doc. Keesokan harinya, Tony datang ke rumah Doc. Ketika mereka bertemu, Tony terlihat bingung. Ternyata Doc adalah orang kulit hitam. Selain berkulit hitam, gaya berpakaian juga aneh. Bahkan sikapnya pun aneh. Doc di situ memakai baju kuning cerah dengan kalung emas, kemudian duduk di singgasana seperti raja. Doc memberitahu bahwa dia berencanakan melakukan tur keliling Amerika selama 8 minggu. Karena itulah dia butuh supir sekaligus orang yang bisa mengurus jadwal perjalanannya, yang bisa mencuci serta mensetrika baju-bajunya dengan bayaran $100 per minggu. Namun Tony menolak, ia tak sudi bila harus menjadi pelayan orang kulit hitam. Prinsip Tony sangatlah kuat. Dia adalah orang yang memegang teguh prinsipnya apapun yang terjadi. Tapi waktu Doc naikin harganya jadi $125 per minggu, Tony langsung setuju. Hari tur pun tiba. Pihak manajer Doc lalu memberikan kunci mobil pada Tony. Mereka juga memberikan sebuah buku berjudul Green Book. Buku tersebut berisi rute jalan, rekomendasi restoran, serta daftar penginapan yang memperbolehkan orang kulit hitam masuk. Dan tugas Tony sebagai supir dimulai. Sepanjang perjalanan, Tony kesal karena Doc selalu melarang-larangnya. Mulai dari dilarang makan sambil menyetir, dilarang merokok, hingga dilarang bicara. Dari awal Tony sudah tak menyukai orang kulit hitam.
Sekarang rasa bencinya jadi bertambah berkali-kali lipat lebih besar gara-gara Doc. Malam hari mereka tiba di kota Venezuela untuk tur pertama mereka. Doc bersama dua rekan pengiring musiknya lalu tampil di hadapan para orang kulit putih. Melihat kehebatan Doc bermain piano, Tony kagum. Ia tak menyangka orang kulit hitam rendahan bisa bermain piano sehebat itu. Pada tur selanjutnya, Tony menyempatkan diri memeriksa piano yang akan digunakan Doc nanti. Ketika dicek, pianonya begitu kotor. Tony kemudian meminta salah satu petugas mengganti piano tersebut. Tapi si petugas menolak. Dia malah mengatakan kalau piano kotor itu cocok untuk orang kulit hitam seperti Doc. Mendengar ucapan si petugas barusan, Tony kesal lalu langsung memukulnya. Think you're talking to, greaseball? Selesai pertunjukan, mereka berdua pergi ke kota selanjutnya. Seperti biasa, Tony kagum menyaksikan permainan piano Doc. Di tengah kekagumannya, Tony mulai berpikir, kenapa Doc mau tampil menghibur orang-orang kulit putih, padahal mereka selalu merendahkannya. Esok hari di tur berikutnya, Doc disambut baik oleh para pengunjung kulit putih, berbeda dari tur sebelumnya. Setelah membawakan satu lagu, Doc meminta istirahat. Waktu ingin ke kamar mandi, panitia melarangnya memakai toilet itu dan menyuruh Doc menggunakan toilet khusus orang kulit hitam. Doc merasa terhina. Ia lalu mengajak Tony pulang sebentar ke penginapan hanya untuk buang air kecil. Saat kembali ke acara, Tony bingung kenapa Doc bisa tersenyum menyapa orang kulit putih tanpa terlihat sakit hati. Salah satu pengiring musik kemudian memberitahu bahwa ini bukan pertama kalinya Doc direndahkan. Bahkan sudah terbiasa. Bahkan bisa dibilang sudah terlatih menahan hinaan. Dia juga meminta Tony bersiap-siap karena kedepannya pasti akan ada perlakuan rasis yang lebih parah dari ini. Keesokan harinya, Tony menyempatkan diri menulis surat untuk sang istri. Ketika Doc membacanya, dia mengatakan kalau tulisan Tony jelek. Doc lalu membantu menulis ulang dengan kata-kata yang dirangkai seromantis mungkin. Dari momen itu, mereka berdua mulai akrab. Dear Dolores, I'm reminded of the beautiful plains of Iowa. You is very fucking romantic. Saat surat Tony sampai, Dolores pun tersentuh membacanya. To me, but you and every rest of my life. Besok harinya, Tony bersama Doc sampai di salah satu hotel kota Memphis. Waktu mau masuk ke dalam, Tony kebetulan bertemu dua temannya. Melihat Tony bekerja untuk orang kulit hitam, kedua temannya bingung. Mereka mengira Tony sedang kekurangan uang. Salah satu temannya lalu menawarkan Tony pekerjaan. Namun dengan sopan Tony menolak tawaran tersebut. Malam hari, Tony dapat telepon dari temannya tadi. Telepon itu Tony diajak ketemu di bar. Pas keluar kamar, ternyata Doc juga ada di luar. Karena mengira Tony berencana menerima pekerjaan dari temannya. Doc pun menaikkan gaji Tony 2 kali lipat asalkan Tony tetap menjadi asistennya. Tony kemudian mencoba menenangkan Doc. Ia meyakinkan kalau saat ini Tony hanya akan bekerja dengan Doc hingga tur selesai dan berjanji tak akan menerima tawaran pekerjaan dari tempat lain. Alasan kenapa dia ingin bertemu kedua temannya itu hanya untuk minum-minum aja. Ucapan Tony barusan Doc lega. Sepulangnya dari bar, Tony mengajak Doc mengobrol di lobi hotel. Di sana Doc menceritakan awal mula dia bisa menjadi pianis terkenal seperti sekarang. Dulu ketika sedang bermain piano di sebuah bar, seorang pianis kulit putih menyukai permainannya. Lalu memberikan pekerjaan di salah satu perusahaan rekaman untuk bermain musik klasik. Musik asli orang kulit putih. Sejak itulah Doc jadi terus bermain musik klasik. Tony kemudian menasihati Doc agar mencoba memainkan musik sesuai keinginannya, yaitu musik jazz. Dia memberitahu bahwa sebenarnya yang orang-orang suka dari pertunjukan Doc bukanlah musik klasiknya, tapi karena mereka suka melihat Doc bermain piano. Bagi Tony, bermain piano Doc sangatlah mengagumkan. Mendengar semua support dari Tony, Doc merasa senang. Namun, bagaimanapun juga dia sudah dikontrak untuk bermain musik klasik.
Selesai pertunjukan di kota Memphis, mereka berdua melanjutkan perjalanan tur ke kota berikutnya. Di tengah perjalanan, mobil Tony diberhentikan 2 orang polisi. Salah satu polisi lalu menyuruh Tony keluar, kemudian terus menginterogasinya. Mereka menganggap Doc sebagai buronan gara-gara dia berkulit hitam, dan mengira Tony adalah kaki tangannya. Tony pun marah, dia langsung nonjok polisi. Mereka 2 pun ditangkap. Dalam kantor polisi, Doc berusaha bertanya kenapa dia juga ikut di penjara, padahal dia nggak salah apa-apa. Sayangnya tak ada satupun polisi yang mau menjawab pertanyaan Doc. Dengan kesal, Doc mengancam akan menuntut pihak kepolisian jika dia tak diizinkan menelpon pengacaranya. Mendengar ancaman tersebut, para polisi akhirnya mengizinkan untuk menelepon. Tak lama kemudian, terlihat kepala polisi sedang menjawab telepon dari seseorang sambil ketakutan. Ia terus meminta maaf dan berjanji segera membebaskan Doc. Melihat si kepala polisi ketakutan, Tony penasaran siapa sebenarnya orang yang Doc telepon tadi. Setelah bebas, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di situ barulah Doc bercerita kalau akibat ulah Tony, dia sampai harus meminta bantuan pada adik Presiden Amerika Serikat yang sekarang menjabat sebagai Dewa Kejaksaan Agung, hanya untuk membebaskan mereka berdua dari penjara. Mendengar cerita barusan, Tony bukanlah minta maaf, Tony malah ketawa. Awalnya semua terdengar seperti obrolan biasa, hingga saat Tony berkata bahwa Doc adalah seorang sultan bergelimangan harta, tinggal di rumah mewah, serta memiliki hidup sempurna. Seketika Doc marah lalu turun dari mobil. Tony yang bingung kemudian bergegas mengejarnya. Dengan emosi Doc mengatakan kalau Tony tak tahu apa-apa soal kehidupannya. Meski tinggal di rumah mewah, namun selama ini sendirian. Doc dipenjara oleh orang-orang kulit putih yang telah membayarnya untuk menghibur mereka. Mereka memang menghormati Doc di atas panggung, tetapi waktu konser berakhir, semua orang kulit putih kembali memperlakukan Doc sama seperti mereka menghina para orang-orang kulit hitam lain. Doc kesepian. Tak ada satupun orang kulit putih yang mau menjadi sahabatnya. Bahkan orang kulit hitam juga menjauhi dia, karena menganggap sifat Doc mirip dengan orang kulit putih. Dari dulu Doc selalu sendirian, tanpa teman, tanpa keluarga, tanpa saudara. Mendengar curhatan hati sang pianis itu, Tony hanya bisa terdiam. Selama ini dia iri kenapa orang kulit hitam rendahan seperti Doc bisa punya banyak uang. Padahal kerjanya cuma main piano aja. Sementara Tony harus bekerja keras banting tulang demi menghidupi keluarganya. Dari cerita Doc barusan, Tony sadar setinggi apapun jabatan atau sebanyak apapun harta yang orang kulit hitam miliki, hidup mereka tetap jauh lebih berat dibandingkan Tony. Setelah puas meluapkan isi hatinya, Doc kembali ke mobil. Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan. Esok harinya sampailah mereka di tujuan akhir tur, yaitu restoran elit di kota Birmingham. Di sana lagi-lagi Doc dapat perlakuan rasis. Manajer restoran memberikan ruang tunggu di dalam gudang dekat dapur, sedangkan kedua pengiring musik Doc justru disediakan ruangan tunggu pribadi mewah. Melihat perlakuan itu, Tony hanya bisa istighfar. Di dalam restoran, saat Tony sedang makan malam, 2 pengiring musik Doc datang, duduk bersama Tony. Salah satu pengiring musik itu lalu bercerita bahwa sebenarnya tanpa perlu mengadakan tur keliling Amerika, ini Doc sudah memiliki banyak uang. Alasan kenapa dia membuat tur ini adalah untuk membuka hati seluruh masyarakat kalau orang kulit hitam berhak diakui dan diperlakukan setara. Tak lama kemudian, Doc menyusul masuk ke dalam restoran. Waktu mau masuk bergabung bersama mereka, dia diusir keluar. Si pelayan menjelaskan, di sini orang kulit hitam tak boleh masuk. Tony lalu mencoba bernegosiasi pada manajer restoran untuk memperbolehkan Doc makan malam di dalam ini aja. Tapi si manajer tetap tak mengizinkan. Sebagai permintaan maaf, manajer akan menyiapkan sebuah meja di taman belakang agar Doc bisa makan di sana. Doc pun menolak sambil mengancam akan membatalkan konsernya di restoran tersebut jika dia tak diizinkan makan di dalam bersama orang kulit putih lain. Mendengar ancaman Doc barusan, si manajer kemudian mengajak Tony berbicara 4 mata. Dia berusaha menyogok Tony agar mau membujuk Doc makan di luar. Baginya, mengizinkan satu orang kulit hitam makan di dalam restoran sama saja seperti mengizinkan monyet makan pisang di atas piring emas. Ketika Tony mau nonjok bocah, Doc datang lalu menyuruh
berhenti. Doc berkata kali ini dia akan menuruti saran Tony. Bila Tony ingin melihat tampil, maka Doc bersedia makan di luar. Namun jika Tony tak mau, maka Doc membatalkan konser tur terakhir ini. Mendengar itu, Tony begitu sedih. Ia akhirnya sadar sesulit apapun kehidupan yang selama ini Doc jalani. Setelah mempertimbangkan semuanya, Tony memutuskan untuk pergi dari sana dan membatalkan konser tur terakhir mereka. Don, don't do this. Now you've signed a contract. I know you're around. Run now, goddammit! Run now! Saat pulang, Doc mengajak Tony makan di sebuah bar khusus orang kulit hitam. Selesai makan, seorang pelayan bertanya kenapa mereka berdua memakai jas, padahal cuma mau makan di bar aja. Tony di situ menjelaskan kalau Doc adalah seorang pianis terkenal. Harusnya sekarang dia tampil di restoran mewah, tapi ia lebih memilih makan di bar ini karena makanan di sini enak. Mendengar bar kecilnya dipuji, sang pelayan merasa tersanjung. Ia kemudian minta Doc bermain piano dan menghibur seluruh pengunjung sebagai bayaran makanannya. Semua orang terlihat sangat menyukai penampilan Doc. Bahkan para personil band di bar tersebut sampai mengajak duet bareng mereka. Dan untuk pertama kali dalam seumur hidup Doc merasakan bagaimana rasanya bersenang-senang tanpa harus berpura-pura tersenyum. Selesai bersenang-senang, Doc dan Tony pun pulang. Di malam Natal ini banyak sekali hal baik yang mengubah cara pandang mereka berdua tentang arti kehidupan. Di tengah jalan terjadilah badai salju. Ketika Tony ingin mencari penginapan terdekat, Doc menolak. Ia mengatakan bahwa Tony harus sampai di rumah malam ini juga untuk merayakan Natal bersama keluarganya. Doc kemudian menyetir menggantikan Tony. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka berdua akhirnya sampai di depan rumah Tony. Tony pun mengajak Doc masuk ke dalam menemui keluarganya. Namun Doc sadar dia adalah orang kulit hitam. Kehadirannya pasti akan membuat keluarga Tony merasa tak nyaman. Doc lalu memilih pergi dari sana. Come up meet my family. Merry Christmas, Tony. Saat tiba di rumah, Doc kembali menjalani kehidupannya seperti semula. Hidup kesepian tanpa keluarga, tanpa sahabat. Ketika dia teringat ucapan Tony bahwa Doc punya pilihan, ia bebas melakukan hal apapun yang dia suka, walau hanya hal-hal kecil. Doc lalu memutuskan pergi ke rumah Tony. Sementara di rumah, waktu sedang makan malam bersama keluarganya, Tony mendengar suara ketukan pintu. Ketika dibuka, ternyata teman Tony datang berkunjung. Saat ingin menutup pintu, dia kaget melihat Doc ada di luar. Tony sangat senang sahabatnya akhirnya mau datang. Ia kemudian memperkenalkan Doc pada keluarganya. Dan tanpa diduga, seluruh keluarga Tony bisa menyambut hangat kehadiran Doc. Keluarganya yakin Doc pasti adalah orang baik karena telah berhasil mengubah Tony yang dulu membenci orang kulit hitam, sekarang justru malah bisa berteman dengan Doc. Istri Tony lalu meluk Doc sambil mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah membantu Tony menulis surat cinta untuknya. Kini tujuan Doc tercapai. Ia berhasil mengubah hati orang kulit putih meski hanya keluarga Tony. Film pun berakhir. Dropped out without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Live a life till it's over. But until we do, it's sleeping sooner. Yeah, I'm feeling a little crazy. Sat at home being lazy. Wanna travel till I'm 80, flying with you. Wanna take on the world and do something. Would you by my side like it's nothing? Wanna buy you things that you wanted. Wanna find you drop top without a choice, yeah. Hair blow round to the window, singing stupid noise with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna dive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a
close, yeah. I wanna have kids of my own, yeah, and live a life till it's over. But until we do, it's sleeping.